Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ristiawati dengan nomor NIM 28920501004 dari Prodi Manajemen untuk mata kuliah Analisa Laporan Keuangan oleh dosen pengampu Ibu IPA Masrifah SEMM. Semester 5 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti Bekasi. Nah, video kali ini dibuat bertujuan untuk memenuhi salah satu tugas UAS dari mata kuliah Analisa Laporan Keuangan oleh dosen pengampu Ibu ISPA Masrifah SEMM. Nah, di sini saya akan membawakan materi tentang bagian 1 dari analisis prospektif. Mungkin nanti ada bagian selanjutnya yang akan dijelaskan oleh teman-teman saya dari kelompok analisis prospektif. Nah, apa sih analisis prospektif? Nah, di sini ada definisi analisis prospektif. Analisis prospektif merupakan langkah akhir dalam proses analisa laporan keuangan. Analisis ini dapat dilakukan hanya setelah laporan keuangan historis disesuaikan untuk mencerminkan kinerja ekonomis perusahaan secara akurat. Analisis prospektif meliputi peramalan posisi keuangan atau neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas. Analisis prospektif adalah suatu metode yang digunakan untuk menganalisis permasalahan dalam sistem ahli yang dapat menggabungkan pembuatan keputusan dalam rangka menyusun kembali beberapa perencanaan dengan pendekatan yang berbeda. Nah, manfaat analisis proyeksi. Yang pertama, security valuation, yaitu peramalan jangka panjang dilakukan dalam proses penilaian surat berharga. Yang kedua, ada management assessment, viabilitas atau feasibility, rencana strategis perusahaan dapat terukur melalui peramalan kinerja keuangan. Yang ketiga ada assessment of solvency, yaitu analisis prospektif sangat bermanfaat bagi kreditor untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi persyaratan dan pelunasan hutang jangka panjang maupun jangka pendek. Nah, di selanjutnya yaitu ada proses proyeksi. Proyeksi keuangan merupakan perencanaan keuangan perusahaan untuk di masa mendatang dengan berlandaskan pada laporan keuangan yang tahun lalu. Perlu diketahui bahwa laporan keuangan yang masih dalam bentuk perencanaan, maka di dalam laporan keuangan tersebut harus dicantumkan kata pro forma yang mempunyai arti bahwa laporan keuangan menunjukkan ikhtisar kondisi keuangan perusahaan yang belum dilaksanakan. Proses proyeksi dimulai dari laporan laba rugi, diikuti dengan laporan posisi keuangan neraca dan laporan arus kas. Oke, selanjutnya yaitu proyeksi laporan laba rugi. Bagaimana sih proyeksi laporan laba rugi? Nah, selanjutnya akan dibahas pada materi ini. Proyeksi laporan laba rugi. Proses proyeksi dimulai dengan pertumbuhan penjualan yang diharapkan. Dalam contoh ini digunakan tren historis untuk memprediksi tingkat penjualan di masa depan. Analisis lebih rinci melibatkan informasi eksternal seperti tingkat aktivitas ekonomi makro yang diharapkan, karena pembelian pelanggan dipengaruhi oleh tingkat penghasilan pribadi yang bisa dibelanjakan atau personal disposable income. Analisis mengikut sertakan estimasi yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi pada umumnya dan pertumbuhan penjualan eceran pada khususnya. Sebagai contoh, bila ekonomi membaik dapat diproyeksikan dengan adanya kenaikan penjualan dibandingkan penjualan tahun lalu. Jadi membandingkan ya. Selanjutnya yaitu peta persaingan. Apakah jumlah pesaing bertambah atau pesaing yang lebih lemah menghentikan operasinya? Perubahan peta persaingan akan mempengaruhi proyeksi atas unit penjualan maupun kemampuan perusahaan untuk menaikkan harga. Kedua hal tersebut akan berdampak pada pertumbuhan. Bauran toko baru dan toko lama. Toko baru umumnya menikmati kenaikan penjualan yang lebih besar dibandingkan dengan toko lama karena toko baru dapat meraih pasar yang tidak ditertangani dengan baik atau menyediakan komposisi barang terkini dibandingkan dengan pesaing yang ada. Toko lama umumnya tumbuh seiring dengan tingkat pertumbuhan ekonomi lokal secara keseluruhan karena analisis harus mempertimbangkan rencana ekspansi yang diumumkan oleh manajemen. Selanjutnya yaitu proyeksi laporan laba rugi target corporation. Nah, di sini ada contoh laporan
laba rugi target corporation dimulai dengan asumsi bahwa penjualan akan tumbuh sebesar 11,455% di tahun 2006. Nanti akan muncul ya. Tingkat pertumbuhan yang sama dengan tahun 2005. Setelah proyeksi selesai, analisis sensitivitas akan mempelajari tingkat implikasi tingkat pertumbuhan yang lebih tinggi dan lebih rendah terhadap peramalan. Nah, selanjutnya yaitu berdasarkan asumsi-asumsi gambar, proyeksi laporan laba rugi target tahun 2006 disajikan pada tampilan berikut. Langkah-langkah dalam memproyeksikan laporan laba rugi. Nah, di sini yang pertama ada total pendapatan. Nah, di sini dapat asumsi nih, ada total pendapatan pada estimasi tahun 2006. Langkah pertamanya itu mendapatkan total pendapatan. Yang kedua ada harga pokok penjualan, laba kotor, beban penjualan umum dan administrasi, beban penyusutan dan amortisasi, beban bunga, laba sebelum pajak, beban pajak, laba rugi dari pos luar biasanya dioperasi dihentikan, dan terakhir dapat laba bersih dan saham yang beredar. Oke. Dengan cara yang sama, dihitung pula rasio historis beban bunga terhadap saldo awal tahun yang berbunga. Selama 2 tahun terakhir, rasio ini mengalami sedikit kenaikan di 4,982% menjadi 5,13%. Proyeksi mengasumsikan bahwa 5,7% dari saldo awal tahun yang berbunga. Pada prakteknya, estimasi harus menyertakan proyeksi tingkat bunga jangka panjang di masa depan. Akhirnya, angka yang digunakan untuk proyeksi atas beban pajak adalah sebagai persentase terhadap laba sebelum pajak tetap konstan pada tingkat terakhir, yaitu 37,803%. Nah, selanjutnya yaitu maka didapatkan proyeksi estimasi tahun 2006. Nah, ini estimasinya, hasilnya mungkin ya. Pertumbuhan penjualannya estimasi tahun 2006 yaitu 11,455%, maka margin laba kotor estimasi tahun 2006 yaitu 32,866, beban penjualan umum dan administrasi atau penjualan estimasi tahun 2006-nya yaitu 22,490, beban penyusutan atau aset tetap kotor tahun lalu estimasi tahun 2006 yaitu 6,33%. Yang selanjutnya ada beban bunga atau hutang jangka panjang tahun lalu estimasi pada tahun 2006 yaitu 5,173, dan beban pajak atau laba sebelum pajak estimasi tahun 2006 yaitu 37,809. Nah, teman-teman, analisis prospektif merupakan langkah akhir dalam proses analisis laporan keuangan. Analisis ini dapat dilakukan hanya setelah laporan keuangan historis disesuaikan untuk mencerminkan kinerja ekonomis perusahaan secara akurat. Analisis prospektif meliputi peramalan posisi keuangan atau neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas. Analisis prospektif merupakan inti dari penilaian efek. Analisis prospektif juga berguna untuk menguji ketepatan rencana strategis perusahaan dan berguna bagi kreditor untuk menilai kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajibannya. Ya, teman-teman, itulah materi saya tentang analisis prospektif. Saya Ristiawati, izin pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.